Prestasi merupakan indikator penting dari hasil yang diperoleh selama mengikuti pendidikan. Jika berdasarkan istilah atau tata bahasa yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai. Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa dalam ISAN 2012. Definisi prestasi menurut Ali. Menurut McClellan, adalah kebutuhan berprestasi merupakan salah satu bagian dari achievement motivation theory. Berikut hal-hal yang memotivasi seseorang. Yang pertama, ada kebutuhan akan kesuksesan atau need for power. Yang kedua, kebutuhan akan afiliasi atau perkumpulan atau need for affiliation. Yang ketiga, kebutuhan terhadap prestasi itu sendiri atau need for achievement. Faktor-faktor motif berprestasi. Menurut Morgan, ada beberapa faktor yang memengaruhi motif berprestasi. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama ada tingkah laku dan karakteristik model yang ditiru melalui observational learning. Yang kedua, ada harapan orang tua. Yang ketiga, ada lingkungan. Yang keempat, ada penekanan kemandirian yang terjadi sejak tahun-tahun awal kehidupan. Yang kelima, ada praktik pengasuhan anak yang demokratis, dan sikap orang tua yang sportif. Motif berprestasi juga membutuhkan usaha yang disadari untuk menggerakkan dan mengarahkan seseorang untuk mencapai prestasi. Adapun tujuan motif berprestasi adalah untuk menggerakkan seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian motivasi berprestasi menurut Ali. Yang pertama, motivasi berprestasi adalah dorongan dan arah dari perilaku yang relevan dengan kompetensi dan mengapa serta bagaimana seseorang berjuang menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan. Menurut Ali, Baumeister dan Voss 2007. Motivasi berprestasi adalah keinginan untuk menyelesaikan sesuatu, untuk mencapai suatu standar kesuksesan, dan untuk melakukan suatu standar usaha dengan tujuan untuk mencapai kesuksesan. Sentrop 2003. Karakter motivasi berprestasi menurut McClellan 197877 mengemukakan bahwa ada 6 karakteristik individu yang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi, yaitu yang pertama, perasaan yang kuat untuk mencapai tujuan, yaitu keinginan untuk menyelesaikan tugas dengan hasil yang sebaik-baiknya. Kedua, bertanggung jawab, yaitu mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan menentukan masa depannya, sehingga apa yang dicita-citakan berhasil tercapai. Ketiga, evaluatif, yaitu menggunakan umpan balik untuk menentukan tindakan yang lebih efektif guna mencapai prestasi. Kegagalan yang dialami tidak membuatnya putus asa, melainkan sebagai pelajaran untuk berhasil. Keempat, mengambil resiko atau sedang dalam artian tindakan-tindakan yang sesuai dengan batas kemampuan yang dimilikinya. 5. Kreatif dan inovatif, yaitu mampu mencari peluang-peluang dan menggunakan kesempatan untuk dapat menunjukkan potensinya. Keenam, menyukai tantangan, yaitu senang akan kegiatan-kegiatan yang bersifat prestatif dan kompetitif. Menurut Muhammad Surya tahun 2003, fungsi konselor dalam konseling ialah untuk membimbing klien menjalankan tugasnya dengan baik, secara efektif dan produktif. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa prinsip motif berprestasi yang dapat dijadikan acuan, yaitu prinsip kompetisi, prinsip pemacu, prinsip ganjaran dan hukuman, kejelasan dan kedekatan, pemahaman hasil, pengembangan minat, serta lingkungan yang kondusif. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Fungsi dari motivasi adalah memberikan arah dalam meraih apa yang diinginkan, menentukan sikap atau tingkah laku yang akan dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dan juga sebagai pendorong seseorang untuk melakukan aktivitas. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi positif atau intensif positif.
Memotivasi dengan memberikan hadiah kepada mereka ataupun diri sendiri yang termotivasi untuk berprestasi baik dengan motivasi positif. Semangat seseorang individu yang termotivasi tersebut akan meningkat karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik. Yang kedua, motivasi negatif atau insentif negatif. Memotivasi dengan memberikan hukuman kepada mereka ataupun diri sendiri yang berprestasi kurang baik atau berprestasi rendah. Dengan memotivasi negatif ini, semangat dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena takut akan hukuman, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Sumber motivasi. Sumber motivasi digolongkan menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, di mana ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar berdasarkan suatu dorongan.